Hari ini kita akan bahas isi buku ini ya. Ini buku judulnya Dari Hati ke Hati. Ini buku yang akan ngebantu kamu dan pasangan untuk ngerti gimana caranya bisa ngobrol secara intim. Bukan cuma sekedar ngobrol doang, kayak misalnya bagaimana hari kamu. Nggak ada yang salah dengan ngobrol tentang hari-hari, tentang stres dan segala macam. Tapi ini adalah obrolan yang ditujukan supaya kamu sama pasangan itu semakin kenal, semakin ngerti, semakin apa istilahnya ya, tahu hal-hal kecil yang pernah terjadi di masa lalu, di hari ini, ataupun di masa depannya pasangan dalam bentuk harapan, impian, dan ekspektasinya dia. Oke, di buku ini saya kasih tahu kenapa orang malas ngobrol, ya. Kenapa orang kayaknya kehabisan topik, kayak misalnya udah pacaran berapa lama, apalagi udah nikah tuh. Seringkali kita nggak ngobrol kan? Nah, di buku ini saya jelasin nih, kenapa nggak bisa ngobrol, kenapa kayaknya mentok, atau kayaknya kayak nggak ada gairahnya lagi. Sementara kalau misalnya pasangan kan ngeluh, kok kita nggak pernah ngomong lagi, kita nggak pernah ngomong lagi. Tapi ketika ngomong, terus garing rasanya. Nih, di buku ini saya kasih tahu bahwa sebenarnya topik itu tidak habis. Yang habis adalah mood-nya. Yang habis adalah, ada deh, kalau pengen tahu lebih banyak, cek di sini. Terus saya kasih tahu juga gimana caranya supaya topik yang ada itu jadi lebih panjang, jadi lebih digali. Karena seringkali pada saat kita ngobrol sama pasangan, kita bukannya ngobrol. Ya, kita bukannya ngobrol, kita bukannya berdialog, tapi kita cuman presentasi lah istilahnya. Jadi gantian presentasi. Presentasi itu bukan komunikasi. Presentasi itu ngajar, memberikan informasi. Pada saat kita present, kayak sekarang nih, sekarang saya sama kamu yang lagi nonton, saya tuh lagi presentasi gitu. Ini one way gitu. Bahkan saya nggak bisa ngeliat kamu responnya apa. Nah, setiap kali kalau kita ngomong sama pasangan itu cuma one way aja, tidak tektok bolak-balik, itu namanya nggak komunikasi, itu cuma presentasi doang. Memang presentasi itu bagian dari komunikasi, cuman itu tidak bikin kita jadi intim. So, video kali ini kita akan ngebahas troubleshooting, kesulitan-kesulitan orang praktekin bicara hati ke hati, terutama apapun yang saya udah ajarin di sini. Jadi saya undang pasangan saya yang tercinta, Erlin. Alright, so aku mulai duluan. Ya, memori yang berharga buat. Kalau aku ingat-ingat kayaknya salah satu yang berharga. Tapi kalau dibilang ceritanya biasa. There is nothing special about that movie. Ada satu adegan yang muncul di kepala aku. There's nothing special about it, but it means so special for me. Yang even aku nggak, bahkan sekarang aku lagi pengen bingung ceritanya mulai dari mana. Adegannya adalah, aku cerita adegannya dulu, baru how it feels-nya dan kenapa itu berharga. Adegan yang muncul di kepala aku adalah abis pulang dari, aku lupa nih abis pulang dari gereja atau pulang dari mana, tapi kondisinya hari Minggu. Biasanya kita ngelakuinnya hari Minggu. Setiap hari Minggu, entah itu pulang dari gereja atau pulang dari satu tempat, biasa kita makan siang bareng sama mama, papa gitu, sama dedek. Dan ini time range-nya di usia aku SD, SMP, nggak mungkin SMA. Pasti pulang bakalan makan bareng. Nah, ini adegan yang muncul di kepala dari tadi nggak hilang-hilang. Adalah kita lagi makan di, entah itu KFC or sejenisnya, pokoknya yang fried chicken, ya, fried chicken. It could be something else, tapi Texas. Ya, it could be itu, nggak tahu lah, pokoknya fried chicken di daerah Tomang. Jadi ini spesifik banget ya. Harus gitu, Tomang banget. Sebenarnya kejadian ini memori, kejadian ini bisa terjadi di banyak tempat, di any tempat makan siang. Cuman yang nempel di kepala aku adalah di Tomang ini. Ada satu gedung, namanya masih ada sampai sekarang, nama gedungnya adalah Tomang Tol. Oh ya. Tahu kan? Gitu loh. Tomang Tol itu kayak semacam swalayan bentuknya. Di atasnya ada kayak tempat apotik apa segala macam, di bawahnya swalayan. Terus di atasnya ada kayak KFC dan jenisnya. Dulu tuh rame banget. Dulu tuh mall itu nggak tuh. Hah? Iya. Kan nggak tahu keberadaan Tomang Tol sampai kapan ya? Dengan tulisannya Tomang Tol tuh nggak tertarik untuk masuk. Awalnya gitu, Karena ngajak aku ke Tomang Tol baru aku lihat. Iya, kecil kan, cuma gitu doang dan udah tua banget tuh. Nah, itu yang muncul di kepala tadi ketika ditanya berharga. Karena adegannya adalah kita pulang makan siang, makan di sana, entah di fried chicken apapun namanya itu. Dan kita ngumpul as a family. You know me for years kan. You know I'm not actually orang yang suka berkongko dengan keluarga gitu kan. Aku paling males makan rame-rame sama keluarga tuh, aku males banget. Nongkrong sama
papa mama tuh aku, you know me lah, at least as far as you know me, aku nggak gitu doyan tuh yang namanya nongkrong sama keluarga. But one memory yang nempel di kepala aku adalah kita makan siang bareng sama mama, sama papa, sama si dedek di situ. Dan kalau aku ingat itu sekarang, aku kangen. Aku nggak tahu apa spesialnya, but I do miss that experience. Dan anehnya spesifik di Tomang Tol itu. Ini like, kalau misalnya kamu bilang kangen, we have lunch with your dad and mom, and David juga. Biasa. Itu nggak? You see me annoyed di sana kan? Yeah. Makan siang sama mereka, I'm annoyed gitu. Itu nggak replicate the memories. Yeah, exactly. Oke, kalau tanya kenangan yang berharga, yang tadi muncul pop-up, aku berusaha cari yang lain gitu, jangan yang itu karena I don't understand why. But my mind keeps going there, and the more I try to feel the experience, the more I feel itu spesial. And coba aku gambarin lebih detail lagi. Kita makan. Ini yang muncul di kepala. I don't know apakah ini beneran kejadian begitu atau ini cuma my mind playing trick with me. Kita lagi ketawa-ketawa. Si bokap beliin makanan gitu kan. Anak-anak kan biasa suruh duduk gitu kan. Duduk aja gitu loh. Dan bokap nyokap yang ambil makanan dan taruh. Ya mereka ketawa. Mereka saling bercanda. And then you know how irritated I am with that kan. Tapi di gambaran itu kita ketawa, ngobrol. And then si nyokap juga ketawa dan segala macam. Sekedar background aja, keluarga aku baik-baik aja kan. Keluarga aku harmonis-harmonis aja. Jadi itu bukan sesuatu yang spesial juga. Iya. Karena like, keluarga you must have experienced that every weekend. Iya, itu every weekend. Cuma satu kejadian itu nempel di kepala aku. Dan I miss that. Kamu suka restoran? Kamu suka makanannya? Enggak. I remember that experience so vivid now. Kalau misalnya dibilang body language-nya bokap sama nyokap kan? Karena nggak kebayang body language-nya sekarang. Aku cuma lihat mereka ketawa. Oh, aku ingat juga aku mungkin kecil banget pada saat itu. Yang namanya anak kecil kalau minta pasti dibeliin kan. Iya. Jadi kalau udah mulai kalau minta sesuatu nggak dibeliin itu berarti udah mulai gede. Pedih banget. Nah, aku ingat lagi sambil makan di luar, itu 2 tingkat. Di bawah itu kayak ada semacam kios-kios kecil jual barang sulap. Barang-barang sulap dulu namanya Mr. Magic namanya. Barang sulap. Barang sulap. Jadi nungguin makan atau setelah makan. Nah ini aku lupa nungguin makan, aku turun ke bawah terus ngeliat ada barang sulap. Oke, ini setelah makan. Makan. Terus aku bilang, "Pa, mau ini." Dan bokap kayak, "Itu apa?" "Mainan," aku bilang. Terus mainan apa? "Kamu bisa nggak mainnya?" Even aku masih ingat sekarang. "Kamu bisa nggak mainnya?" Nggak tahu ya, belajar lah, ntar diajarin. Itu berapa harganya? Aku lupa juga harganya berapa. Tapi aku ingat itu mahal. Untuk hitungan saat itu tuh mahal. Dan bokap manggil nyokap kan, "Ma, ini gimana beliinnya ini?" Terus nyokap bilang, "Emang buat apa itu?" Nyokap, "Buat main, Ma." Dan akhirnya dibeliin. Tapi kalau gue dibeliin, si adek kan juga mesti beli juga dong. Gitu. Dia beli barang yang lain. And then kita belajar. Dan setelah aku belajar main sulapnya, aku disuruh nunjukin ke nyokap sama bokap di situ kayak, "Ma, apa nih?" Aku tunjukin mainan sulapnya gitu. Dan mereka yeay, ketawa apa segala macam. Habis itu udah pulang. Jadi kayak kalau istilahnya itu film ya, kayak titik puncak filmnya mana? Nggak ada. Tapi that memory. Mungkin titik puncak filmnya waktu kamu dibeliin mainannya. Nggak juga. Karena dari tadi yang aku bilang adalah tentang makannya. Iya. Gitu loh. Itu cuma penutupnya doang tadi itu. Gitu loh. So itu memori aku yang berharga yang even now you don't know what. I don't know kenapa itu pop up dan muncul rasa kangen. Dibilang kangen nyokap, enggak juga. Kangen bokap, enggak juga. Kangen si David apalagi, gitu kan? Kangen abang yang jual mainannya. Bahkan nggak inget kayak gimana. Kangen situasi keluarga yang seperti itu, nggak juga. Karena itu nothing special. It's normal gitu loh. There's nothing there, tapi it's so special. Because that is your family. Bilang begitu. Iya, gitu. Jadi itu berharga without me knowing.
why. Hmm. So Is there any way to maksudnya bongkar itu lagi sampai ketemu why-nya? my mind keeps telling me aku di situ beneran berasa kayak anak kecil. Memang sebenarnya kalau kamu maksudnya at that time kan kamu memang masih kecil. Terus kenapa sampai kamu merasa pada saat itu kamu beneran anak kecil? Emang sebelumnya kamu berasanya? Mungkin lebih tepatnya setelah kejadian itu aku udah gak anak kecil lagi. Sedih. Karena Nanti maksudnya karena setelah kamu nanya kejadian gitu itu, kan tadi, jadi kamu mikir berarti sebelumnya aku nggak anak kecil gitu kan? Justru kebalik kayaknya, karena sayang kamu kayak gitu aku baru nyadar. Setelah itu I just realize I grow older much faster than I'm supposed to be gitu. Jadi I think that's what makes you grow older much faster than you're supposed to be? kayaknya itu memori terakhir aku, di mana aku kalau minta sesuatu nggak pakai mikir. Setelah kejadian itu yang beli barang itu barang sulap tadi itu, aku setiap kali kalau minta sama bokap atau nyokap, aku tuh harus mikir kayak mereka ada duitnya nggak. Ya, anytime aku pengen, nggak usah beli barang, sekedar dulu kan es krim yang tenon ya, tenon itu udah dulu ada kan. Gitu, mau minta es krim aja, aku kayak harus mempertimbangkan kayak, do they have the money, can we afford this? Jadi, oh now I understand. Ya, I think I'm not really sure, tapi kayaknya that's the last time aku beneran Lex anak kecil di usianya. Misalnya waktu itu ternyata usianya itu usia 12, misalnya aku juga nggak tahu. Misalnya itu usia 12, jadi that's the last time aku being aku di usia aku. Jadi ketika setelah itu aku mungkin masih usia 12 tapi bertingkah udah 13. Berikutnya di usia 14 tapi bertingkah sudah 16. Capek sekali hidupmu. Iya. Ya banyak orang bilang kayak gitu. Aku capek banget hidupmu. Aku tahu. Which my turning point waktu aku masuk kuliah, which is itu udah gede. Your turning point is much younger. Tapi turning point-nya nggak tahu apa ya. Jadi bukan kejadian itu turning point, bukan. Cuman itu adalah memori terakhir aku. Jadi dari situ aku. sampai ke sana, there is something in the middle, which makes you act older than you supposed to. Iya, I think too much. Bukan too much, I think a lot gitu kan. I mulai mempertimbangkan orang, nggak sembarang ambil keputusan, mau minta pun nahan diri gitu. Someday we have to talk about what happened in the middle. Ya, isunya ya karena masalah keuangan sih. Salah satu isunya. Iya, but untuk kids untuk ngerti itu maksudnya kecepatan. Iya. Maybe they can see, tapi they might not be able to relate sampai harus that consider. Ya sedini ini. Again aku nggak bisa taruh itu kapan ya, usia berapa aku nggak tahu, tapi ya kayaknya itu salah satu memori ujung aku di mana aku bisa kayak anak kecil yang beneran kayak anak kecil, careless about the world. And taunya papa mama tuh happy, mereka tuh apa segala. Memang papa mama happy sih, tapi entah kenapa happy di gambaran itu beda banget happy-nya gitu ya. Dan makan doesn't feel the same after that. Walaupun kita masih makan terus walaupun masih makan di situ. Iya. Tapi doesn't feel the same. I don't know. Jadi I miss the feeling of being a kid. Kayak anak kecil. Mungkin itu alasannya aku sampai sekarang masih suka kayak anak kecil. Because I lost that moment of being anak kecil di usianya. I'm sorry, Bu. I'm grateful with that. Lucu ya? Aku nggak pernah mikir itu sama sekali loh. Aku nggak pernah kepikiran soal. It just came up tiba-tiba out of nowhere. Yeah, we've been discussed about these things. Apapun yang ada di buku ini several times. But it's always
Opening up new things. Opening up new things. But even for your own self juga selalu opening up new things. Maksudnya in terms of self disclosure ya, aku merasa selalu ada hal baru yang selama ini aku nggak kira itu sebagai bagian yang harus di self disclosure, sebagai bagian yang important atau titik turning point apa. Alright. Thank you for following. Gitu. Jadi cara mainnya begitu, teman-teman yang lagi-lagi yang belum punya bukunya, silakan dicek, bukunya diangkat, sedap gitu kan. Teman-teman silakan diambil. Bukunya judulnya adalah Dari Hati ke Hati, 69 Ide Percakapan. Tadi kalian udah nguping 2 buah topik percakapan yang sederhana banget, tapi itu sudah disusun, sudah diatur sedemikian rupa supaya itu bisa mengangkat apa yang ada di dalam dan bisa dibahas panjang lebar. Saya dapat belajar baru tentang Erlyn, tentang sesuatu tentang Erlyn. Dan saya juga dapat belajar baru tentang kamu. Padahal kita been together for what? 5 years gitu. Dan ini akan terus bisa, kalau mau diulang bisa. Ini bukti tadi kita ngulang nih. Kita ngulang tapi tetap aja nemuin hal baru. Saran saya segera diambil bukunya ini, ada di Kelas Cinta. So thank you for joining us untuk nemenin saya sama Erlyn untuk cerita. Erlyn, thank you banget untuk keterbukaannya. Sama-sama. And being very good listener tadi. Mau lagi gak next time? Kita kendai sendiri aja. Nggak di depan kamera. Nggak di depan kamera. Oke. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kacestar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kacestar? Kacestar merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di Kacestar.